Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody. Today we are going to learn about present tense. After I finish this opening, I'm going to show my slide about present tense. I hope you can understand my theory. And then thanks for your attention and enjoy this presentation. Okay. Present tense, saya jelaskan dulu untuk pengertiannya ya. Adalah kalimat yang menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung atau terjadi pada waktu sekarang dan dalam bentuk sederhana atau pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan sehari-hari, kegiatan yang rutin dilakukan hari ini dan besok masih dilakukan. Contohnya gimana, Miss? Contohnya makan. Kalian pasti makan hari ini, besok masih makan. Atau kalian punya hobi main tenis setiap hari Minggu. Pasti minggu depannya saya akan lihat kalian juga masih sama melakukan hal yang sama. Oke, di sini di present tense itu ada dua. Kita present tense yang pakai be, ada present tense yang pakai verb. Nah, itu namanya adalah nominal sentence untuk pakai be. Apa sih, Miss, bedanya? Oke, yang pakai nominal sentence ya, yang pakai nominal sentence ini kan itu jenis kalimat yang menggunakan kata benda. Jadi di situ ada namanya kata bendanya. Ya. Kalau di bahasa Inggris namanya noun. Terus kata sifat. Kalau di bahasa Inggris namanya adjective. Kata keterangan namanya adverb. Sebagai predikatnya atau dengan kata lain, kalimat yang berpredikat selain kata kerja. Jadi dia nggak punya kata kerja atau tanpa kata kerja. Jadi kalau kalian mau buat kata present tense with be atau nominal sentence itu nggak perlu yang namanya kata kerja. Nah, kalau present tense with verb atau verbal sentence ini itu adalah kalimat yang predikatnya terdiri dari kata kerja. Makanya dia butuh kata kerja, yang ini tidak butuh kata kerja. Oke, sampai sini paham? Ya, jadi harus ada dua, ada pakai be dan pakai verb. Saya akan jelasin pelan-pelan semuanya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, untuk keterangan waktu ya. Keterangan waktu kalian bisa gunain yaitu today, every day. Nih yang ada every nih itu udah pasti. Kalau kalian di setiap kalimat kalian selalu bilang gini, apa sih, Miss, bedain present tense, present continuous tense, present perfect tense, and etc. Nih, kalau ada today, every day, every week, every yang ada every itu udah pasti namanya cirinya untuk present tense ya. Terus ada once week, and ini itu juga adalah ciri dari present tense. Nah, ini itu adalah keterangan waktu yang bisa digunakan dalam satu kalimat. Kalau kalian mau buat kalimat yang sempurna, ini keterangan waktunya yang harus kalian gunakan ya. Jadi jangan pakainya yang udah lampau, nggak boleh, tapi kita pakai yang ini. Ya, kalian bisa baca artinya sudah Miss kasih ya. Today itu hari ini, everyday setiap hari, etc. Oke, Miss rasa ini paham. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, present tense juga atau simple present tense juga punya ciri khas tertentu, yaitu adalah kita bisa gunain yang namanya always nih, always cirinya
yang lain ada kalimat always, often, usually, sometime, rarely, never, and every day. Ya, contoh sampelnya sudah Miss kasih. I always get up at 4 o'clock in the morning. Always itu selalu. He is usually comes to school early every morning. Usually, always sama selalu atau setiap hari itu kan ya. Dia datang pagi-pagi. Oke, sampai sini Miss rasa paham. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu adalah rumus. Oke, kita lanjut yang pakai nominal dulu ya, Nak ya. Oke, kita lanjut yang pakai nominal dulu. Di sini Miss mau jelasin pelan-pelan. Yang pertama yang kita mau samain persepsi dulu ya, biar kita enak. Kita persamaan persepsi dulu yang namanya subjek dan to be. Ya, subjek dan to be dulu. Oke, subjek dan to be. Yang harus kalian tahu, subjek dan to be itu adalah ini pasangannya. Ya, subjek, to be itu adalah pasangan. Jadi dimana kamu pakai subjek dan harus punya pasangannya, dan itu harus, nggak mungkin enggak. Oke. Ya. Contohnya gimana Miss gitu kan, pasti nanya kayak mana Miss. Oke. Ya, kita persamaan persepsi dulu dan kalian harus tahu. Kita punya subjek yang namanya I. Ya, kita punya subjek yang namanya I. Nih I, yes. Itu pasangannya pasti I am. You, we, they. Itu pasangannya pasti are. She, he, it. Itu pasangannya pasti is. Miss yakin kalian tahu ya, dari SMP, SMA, SD pasti tahu artinya I itu adalah saya. You, we, they. You itu kamu, we adalah kita, they mereka, she dia perempuan, he dia laki-laki, it itu kata benda. Nah, di mana-mana I itu selalu pasangannya I am. You, we, they itu pasti are, nggak mungkin ganti. Yes, she, he, it, is itu pasti. Ya, jangan sampai nanti tertukar. Ingat, kalian juga kalau pacarnya tertukar nggak mungkin mau kan, atau selingkuh nggak mungkin kan, nggak boleh kan ya. She tiba-tiba selingkuh sama are, nggak boleh. She itu pasti udah pasangannya is. Oke, sampai sini paham ya. Kita persamaan persepsi dulu untuk subjek dan to be. Ya, subjek itu adalah pelakunya, dan pelaku ini harus punya yang namanya to be untuk di nominal sentence, di present tense. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau paham, Miss mau ngajarin tentang gimana cara buat kalimat. Untuk kalimat positif, ini rumusnya Nak. Nih rumusnya. Subjek plus to be plus objek plus komplement, dimana nggak ada yang namanya verb. Tadi kan sudah diajarin ya, tanpa namanya kata kerja. Kalau kalian mau buat kalimat negatif itu ya, kalian cuma hilang tambahkan not saja. Dari kalimat positif ini kalian hanya butuh tambahkan not saja. Subject, to be, plus not, plus object, plus complement. Kalau WHO question, kalian tahu WHO question, what, who, why, where, itu silahkan Nak, dari kalimat WHO question tambahkan dengan to be dulu, baru subject, baru object, dan baru complement. Dan jangan lupa kalau kalian buat kalimat tanya nih, kalimat tanya. Ya, kalimat tanya ini itu to be-nya dulu yang di depan. Kalau to be-nya tidak di depan, kalian bukan kalimat tanya. Dan kalimat tanya ini artinya adalah apakah. Ya, apakah bukan apa, tapi apakah. Kalau apa pakainya
WHO question. Nah, rumusnya seperti ini. Ini adalah contohnya, saya sudah kasih contoh. For example, kamu bilang dia adalah seorang pelajar atau dia seorang mahasiswa. He is a student. He is not a student. Is he a student? What is he? Gitu. Nih, ini sesuai dengan yang di sini. Nih, subject to be ini adalah objeknya. Subject is, nih yang ini not student. Is he a student? Nah, kan to be dulu di depan. To be dulu di depan, baru subject, baru tanda tanyanya. And then kalau WHO question dulu di depan, baru is, baru he. Oke, sampai sini saya yakin kalian paham. Pelan-pelan aja untuk memahaminya ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kalau sudah lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, yang ini, yang tadi kita belajar tentang yang nominal. Sekarang kita pakai yang verbal. Oke, yang verbal, tolong dilihat ya. Kita punya 2 subjek yang saya saya bagi biar kalian nggak pusing. Kok dibagi-bagi ya Miss, kenapa gitu ya? Biar kalian nggak pusing, biar kalian tahu kalau di sini itu beda lagi kata kerjanya. Oke, ya. Di pattern verbal, kalau kalian melihat kalimat itu ada kata kerjanya, makanya kalau di presenten kalian pakai rumus yang ini. Yang pertama yang saya mau kasih tahu kalian, kita punya 2 subjek yang saya bagi. Ingat catatannya. Kalau kalian melihat satu kalimat, lihat dulu nak, subjek dalam kalimat itu pakai apa. Kalau subjek dalam kalimat itu dia pakai you, we, they, kamu pakai rumus yang ini. Ya, rumus yang ini. Tapi kalau subjeknya dia pakai she, he, it, kamu pakai yang ini nak, pakai ini. Ya, ulangin. Ya, ulangin. Oke. Kalau dalam satu kalimat atau kalian mau buat kalimat yang pakai kata kerja, pastikan kalian pertama harus tentukan dulu subjek yang mau kalian gunakan. Subjek yang mana? Kalian mau pakai I, we, they atau she, he, it? Kalau kalian pakai I, we, they, rumusnya yang ini. Kalau kalian mau pakai subjek she, he, it, rumusnya yang ini nak. Dan gak boleh tertukar. Yang ini. Ulangin. Kalau kalian punya subjek I, you, we, they, ya. I, you, we, they ini. Yes. Kalau kalian punya yang namanya subjek ini, I, you, we, they, yang ini pakai rumusnya. Kalau kalian punya subjek she, he, it, pakai yang ini. Oke, paham ya? Oke, Miss bahas pelan-pelan. Yang ini dulu yang Miss bahas. Yang kita pakai subjek you, we, they. Kalau kalian mau buat kalimat positif, itu adalah subjek, verb 1, object dan complement. Di sini nggak ada to be. Tolong ya, lihat kembali. Di sini nggak ada yang namanya to be. Kalau di negatif baru keluar yang namanya to be. To be-nya kita pakai do. Ini namanya to be. Ya. Ini namanya to be. To be. Pakai do. Pakai do nih.
To be-nya pakai do. Oke, kita pakai do. Nah, to be-nya kita pakai do. Oke, yes. Jadi Ayu Wide itu punya to be-nya do. Oke. Tapi to be ini hanya keluar saat negatif, tanda tanya, dan why. To be ini hanya keluar di saat negatif, tanda tanya, dan why. Do itu keluarnya hanya di pattern ini saja. Oke, Miss bahas pelan-pelan. Negatif, subject plus do plus not plus verb one plus object dan complement. Kalau tanda tanya, Miss sudah bilang mau dia tenses apapun. Kalau kalian mau buat kalimat tanya, ya yang artinya apakah, to be dulu taruh depan, yes, ya. To be dulu taruh depan, baru subject, baru verb one, baru object, baru complement. Ya, kalau kalian mau buat kalimat WHO question, ya, kalian WHO question-nya taruh depan, baru to be. Nih, baru to be, baru subject, baru verb one, baru object, baru complement. Contohnya gimana, Miss? Nih, I speak. Nih, kalian tahu lah pasti speak itu artinya apa? Berbicara, kan? I speak, kan? Saya berbicara bahasa Inggris tiap hari. Wah, keren kan? Dia berbicara bahasa Inggris tiap hari. Kalau kalimat di sini ya, di positif nih ya, ini nggak ada tuh to be, nggak ada ini kan, nggak keluar kan. Nah, jangan ditambah-tambah, di positif nggak ada ini. Kalau negatif baru dia keluar. Kalian boleh tulis don't, not, atau don't, not panjang, terserah. Mau boleh pakai ini, boleh begini. I baru to be dengan not yang artinya tidak, saya tidak belajar bahasa Inggris. Oh ya, everyday-nya ketinggalan. Oke, di sini everyday, yes. Terus kalau kalimat tanya, do you speak English? Tuh, lihat kalimat tanya. Ya. Ini to be-nya taruh depan baru subject. Yes, I do, not I don't. Ya, itu harus gitu jawabnya. Terus kalau umpamanya di sini jawab, ini pengecualian. Kalau di sini jawabannya you, kan kamu, maka dia pakai I. Tapi kalau di sini she, di sini juga harus she jawabannya. Nggak boleh ganti. Kalau WHO question, why do you speak English every day? Why do subject, verb one, object, and etc. Oke. Kita lanjut ke pattern berikutnya ya. Kita lanjut, itu adalah kita yang pakai yang namanya subject she, he, it. Ya. Ingat-ingat kalau kalian punya kalimat atau kalian mau buat kalimat atau kalian lihat kalimat, lihat siapa pelakunya, subjeknya apa. Kalau kalian pakai she, he, it, patternnya ini, yes, patternnya ini, nggak lain dan nggak bukan, nggak boleh pakai pattern ini salah. Oke, kita lanjut ya. Kalau kalian mau buat kalimat positif, itu adalah verbnya bedanya yang di sini. Ini kan verb one, di sini verb one tambah s dengan es. Verb one-nya ditambah dengan s atau es. Nanti Miss akan ajarin gimana cara nambahkan s atau es, Miss. Nanti Miss ajarin ya satu-satu. Oke, subject plus verb one ditambahkan dengan s atau es, objek dan complement. Di kalimat positif nih tidak ada yang namanya to be. Yes,
Di negatif, to be baru keluar. Ini namanya to be. Ya, to be baru keluar di sini. To be-nya apa? Kalau she, he, it, to be-nya dia pakai does. Ya, dia pakainya does. Oh, to be-nya dia pakai yang namanya does. Diingat-ingat lagi, dia pakai to be does. Ya, oke. Dia pakai to be does, berarti subjek does. Jangan lupa kalau negatif itu harus ada not-nya yang artinya tidak. Kalau nggak ada not-nya nggak jadi kalimat negatif. Oke, and then kembali lagi nak, verb-nya kembali ke verb one. Ingat-ingat, verb s atau es itu hanya keluar di positif. Ketika kalian menggunakan kalimat negatif, tanda tanya dan why, itu kembali ke verb one lagi. Tuh, automatically dia kembali ke verb one. Nggak boleh lagi verbnya. Kalau kalian mau buat kalimat negatif, tanda tanya atau why, dia ada s atau es-nya. Nggak boleh. Oke, kalau kalimat tanya, does dulu taruh depan, s, lah nih, F1 atau verb atau kata kerja pertama, objek komplement. Why juga sama, why, does, baru subjek, baru verb one atau kata kerja pertama ya. Ini adalah kata kerja pertama ya. Kata kerja satu atau pertama ya. Contohnya gimana, Miss? Oke, saya kasih tahu gimana cara buat kalimatnya ya. Gimana sih, Miss? Saya nggak ngerti. Oke, saya akan ajari pelan-pelan. Oke, di sini nih kalau kalian buat kalimat, tadi kan Miss udah bilang kan, tentuin subjeknya. Di sini kan jelas nih subjeknya she. Udah jelas banget. She. Makanya dia harus pakai s atau s nih. Ini kalimat pertamanya kan ini dari sini speak. Dia tambahkan dengan s, speaks. She speak English every day. Negatifnya she does not speak English. Does, dan lagi-lagi speak-nya berubah kembali ke verb one. Nih, kembali ke verb one. Nggak ada lagi yang namanya speaks. Jadi speaks yang ada tambah s atau es itu hanya ada di positif dan hanya subjek she, he, it. Kalau I, we, they dia tidak berlaku. Oke, tanda tanyanya gimana, Miss? Does she speak English? Yes, she does. No, she does not. Kalau mau kalimat WHO question, why dulu, baru does she speak English every day. Oke, sampai sini paham ya, pelan-pelan. Semoga nanti ngerti. Saya coba pelan-pelan. Oke, tadi Miss mau bilang kan, oke, saya akan ajarin gimana caranya tambah S atau ES gitu kan. Kok bingung ya, Miss, kok tambah S atau ES, terus gimana peraturannya seperti apa? Oke, jangan sedih ya. Miss akan ajarin gimana sih caranya tambah S atau ES. Oke, kalian boleh baca di slide ini. Itu saya sudah berikan semuanya pelan-pelan ya. Oke, saya akan jelaskan. Untuk yang pertama, di sini bilang kayak gini. Hanya pada kalimat positif. Ingat Miss tadi bilang, S atau ES hanya ada di kalimat positif saja dan hanya untuk subjek. Nah, di sini tulis ya. Dan hanya untuk subjek. Nih di sini jelas banget Miss kasih. Hanya untuk subjek. Nih, tuh bisa baca. He, she, dan it. Udah Miss bold. Yang menggunakan kata kerja. Tuh. Kalimat ini atau S atau ES hanya perlu kalian pikirkan saat kalian menggunakan subjek
he, she, it. Dan verb yang membutuhkan kata kerja yang pakai verb. Tuh, harus diakhiri dengan kata s atau es. Penambahan s kata s itu s atau es itu ada kata dasar yang ditambahkan dengan s atau es. Oke. Miss akan ajari ya. Yang pertama, kalau kalian punya kalimat akhirannya ch, o, s, sh, x, silahkan nak hanya tambahkan dengan s saja. Saya ulangi. Kata kerja yang berakhiran ch, o, s, sh, x, silahkan hanya tambahkan es saja di akhir kalimat. Contohnya apa, Miss? Pas. Silahkan tambahkan dengan es, jadinya passes. Finish, jadi finishes. Teach, jadi teaches. Go, jadi goes. Fix, jadi fixes. Oke, ingat, kalian harus tahu, oh ya kata kerja, oh ya saya mau bilang love. Jadinya apa? Akhirannya o. Jadinya lovers. Gitu. Terus and then kalau kalian mau bilang lagi finish, oh finishes. Tambah dengan es. Oke. Selanjutnya, kata kerja yang berakhir dengan huruf y. Akhirannya itu ada huruf y. Kata kerja yang akhirannya y. Nah, ini Miss simpelnya aja ya. Simpelnya aja. Nih, kalau kalian punya kata kerja, nih di sini y kan? Y. Oke, sudah. Kamu lihat dulu nak kata sebelum y itu adalah d. Benar ya? Oke. Ulangin ya. Kalau kalian punya kata kerja nih, ini y, yes. Kalian lihat dulu kalimat huruf sebelum y. Itu huruf apa? Nah, ini kan hurufnya d. Huruf d itu kan huruf mati. Selain a, i, u, e, o itu berarti huruf mati. Yes. Selain a, i, u, e, o itu adalah huruf mati. Kalau kalian melihat di belakangnya adalah huruf mati, makanya y itu silahkan ubah y-nya. Nih y di sini nih tulis akhiran y diubah menjadi i, kemudian ditambahkan dengan es. Ingat-ingat, y-nya kalau di depan huruf y itu huruf mati, y-nya dirubah menjadi i, ditambahkan dengan es. Contohnya seperti ini, study jadi studies, carry jadi carries, cry jadi cries. Tuh, y-nya berubah jadi i, tambahkan dengan es. Oke, sampai sini paham? Oke, jangan lupa selain a, i, u, e, o itu adalah huruf mati. Oke, kita lanjut yang tadi Miss bilang a, i, u, e, o. Huruf hidup. Ya. A, I, U itu huruf hidup. Nah, di sini kalau kalian bertemu dengan Y, lihat nih Y, depannya huruf apa? U. U itu adalah huruf hidup. Kalau dia huruf hidup, Y biarkan saja, tambahkan dengan S. Buy jadi buys, fly jadi flies, say jadi says. Cuma tambahkan dengan S. Y-nya tidak melebur jadi I atau tambahkan dengan ES, no. Tapi Y biarkan saja, tambahkan dengan S.
Ya, ingat-ingat kembali. Kalau dia akhirannya a, i, u, e, o, hurufnya hidup sebelum kata huruf y, silahkan hanya tambahkan dengan s saja. Terus kalau kalian punya modal atau auxiliaries, yes, modal, will, can, shall, could, and etc. Jangan tambahkan s atau es di kata kerja. Tetap kembali ke verb one saja. Contohnya, she will work, she can open, ya. Jadi nggak boleh namanya tambahkan s atau es, nggak boleh. Tapi dia tetap pakai verb pertama, nggak berubah. Oke, sampai sini paham? Oke, saya rasa paham ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, pelan-pelan ya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya nih. Coba kita buat kalimat positif sentence-nya. Miss udah kasih di sini ya. Miss kasih subjeknya he dan ininya kata kerjanya sleep. Coba kira-kira kalimat positifnya apa? Ada yang bisa? Jangan lupa subjeknya she, he, verbnya sleep. Oke ya, kita bahas pelan-pelan jadinya gini. Jadinya seperti ini. He itu adalah subjek, sleep, sleep. Dia nggak ada akhiran apa-apa aja. Silahkan ditambahkan dengan s saja ya. Miss tadi lupa. Kalau dia tidak ada akhiran apapun, nggak ada ch, x, o dan z, itu silahkan tambahkan hanya s saja. Ya, hanya tambahkan s saja. Oke, ini ya, Miss coba balik lagi ke slide sebelumnya nih. Nah di sini nih, ya. Nih, kata kerja langsung yang ditambahkan, silahkan tambahkan dengan s saja. Work, nggak ada kan aturan apapun, tambah s aja. Write, nggak ada aturan apapun, writes. Speak, nggak ada aturan apapun, tinggal tambah s saja. Ya, jadi kalau dia nggak ada chox, s, ch, x, z, nggak perlu tambahkan. Kalau dia nggak ada y yang sebelumnya huruf mati atau y sebelumnya huruf hidup, atau dia bukan modal, silahkan nak ini tambahkan hanya s saja. Yes, tambahkan kata kerjanya dengan s saja. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi kan she sleep on the chair. Oke, selanjutnya they dance. Kalimat positif, masih kalimat positif aja. Kira-kira apa ya, bakal jadi apa? Coba buat kalimat positif aja. Ada yang udah bisa? She dance, they dance. Mereka itu menari. Oke. Kira-kira apa ya kalimatnya? Oke. Kita lihat jawabannya. Oh, they dance every day. Loh, Miss, kenapa kok nggak ada S-nya? Ingat-ingat kembali. Tadi Miss bilang, kalimat positif, kalau kalian punya kalimat, lihat dulu nak subjeknya apa. Kan kita pakai they. I, you, we, they. Dia pakainya verb one. Makanya dance yang nggak jadi dance. Gitu, dance doang. Dance every day. Oke, kita lanjut. Yes. Coba kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yes. Oke, yuk kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Nah, she love. Lihat ekspresinya. Nggak suka kan? Kalimat negatif. Yuk, jangan lupa negatif berarti keluar dengan to be. Yes, she love. Kira-kira apa ya? Sudah bisa jawab? Oke, yes. Ya, kita telaah. Oke, Miss sudah bilang kalimat does atau to be hanya keluar di negatif saja. Makanya dia bilang she doesn't love. She doesn't love. Love-nya dari sini ya. She doesn't love. Love-nya tetap tanpa es. Kenapa? Miss sudah bilang kan kalau negatif dia verb-nya kembali ke verb one, tidak perlu tambahkan dengan s atau es. And then dia keluar to be pakai does dan do not. Kalau karena dia pakai she, lihat kembali subjeknya, dia pakai she, maka to be-nya does. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lihat, they read. Kan dia nggak read kan ya, kayaknya dia mau paint, mau melukis ya. Oke, kalimatnya apa? Nih, kita lihat. They do not read. Lihat kenapa? Kamu lihat dulu ini subjeknya they. Oh, they berarti pakai to be-nya do. Dan ini kalimat negatif makanya to be-nya keluar. And then dia tetap pakai verb one. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Study, tadi udah bilang kan ada kalimat yang butuh kata kerja dan tidak butuh kata. Study itu kan udah kata kerja ya, maksudnya jadi dia nggak perlu lagi dia keterangan ya. Study itu ada keterangan, jadi nggak perlu yang namanya kata kerja. Kalimatnya berarti kita pakai yang nominal tadi kan. Oke, berarti apa nih jawabannya? Ya. Oke, berarti does he study? Oke, ini berarti study-nya kita menerangkan pekerjaan dia. Kayak dia pakai no, tadi bukan nominal, tadi kita tetap masih pakai verbal ya. No, he does not, berarti dia bukan. Ya, jangan lupa kita pakainya he. Lihat gambar cowok ya, he does not. Oke, selanjutnya like, berarti pakai she ya. Makanya dia pakai does she like shopping? Yes, she does like. Oke, sampai sini paham? Nih, lihat lagi di exercise. Saya akan kasih tahu ya. Tadi udah bilang ya, cross jadi crosses, fix jadi fixes, stay. Lihat depannya y apa? Huruf hidup, maka tambah s saja. Study jadi studied and etc. Kalian boleh lihat, kalian boleh latihan ya, kira-kira jadi apa nih. School kan kata benda, berarti finishnya berubah jadi es, finishes. Cencuen itu cewek, berarti do-nya berubah jadi does. Maggie try jadi tries. Our dog, kita kan, berarti nggak perlu berubah dong, ya kan, and etc. Cross, lihat subjeknya, berarti nggak perlu berubah. Oke, it's done. Thank you for watching. Don't forget, if you have the question, you can comment in column right. Thank you. See you. Bye bye.